Di samping IWB ini adalah salah satu matic yang garang banget. Ini adalah New T-Max yang diluncurkan Yamaha Indonesia hari ini, teman-teman semuanya. Dan ternyata Cak, official motor ini sudah dijual oleh Yamaha Indonesia dan looks-nya memang garang banget. Seperti apa detailnya? Yuk kita bedah langsung, Mas. Kang Bro, inilah generasi terbaru T-Max ya. Jadi kabar gembira buat sampean semuanya yang mungkin menunggu flagship dari Max ya. Jadi Maxi Yamaha, karena ternyata Indonesia akhirnya mendapatkan jatah untuk T-Max ini. Nah teman-teman, jika kita lihat dari raut mukanya, memang ini adalah generasi yang menonjolkan T-shape ya. Jadi bahasa desainnya kalau kita lihat Cak ya, kita lihat di sini ya. Tuh lihat ya. Garisnya dari sini ya, DRL-nya. Jadi pada kondisi default ini nyala Cak. Nah seperti itu. Dan di sini ada ya 4 titik proji Cak. Kalau kita perhatikan, jadi kalau pada saat dihidupkan dia baru nyala dan looks-nya memang galak Mas, asli. Ya seperti biasa Yamaha selalu kalau meracik desain itu enak dilihat, garang ya, looks-nya sporty. Kita lihat dari samping ya. Seperti ini juga kita lihat dulu dari depan ya. Nah dari depan Mas, sama akan melihat sosok dari T-Max yang mana ternyata kalau kita perhatikan nggak banyak guratan di bagian moncongnya, tapi ada tonjolan di area sini. Dan jika kita lihat di bagian visornya tinggi banget Cak. Jadi visornya ini sudah menggunakan elektrik ya untuk naik turunnya. Dan ketika naik pada saat kita adjust ke atas, maka bisa lebih tinggi 11 cm dibandingkan dengan regulernya. Jadi memang ini jelas menjadi salah satu kekuatan dari T-Max sebagai flagship untuk Maxi Yamaha. Dan teman-teman lihat nih, ada tempelan, emblem maksudnya ya, Yamaha. Dan ketika kita lihat dari samping, ini ya sosoknya Cak ya. Yes. Jadi kalau kita perhatikan di sini seperti kayak ada apa namanya? Kayak ada ini Cak, rem area masuk ke dalam situ. Dan mungkin ya ini mungkin memang ini untuk mengatur apa namanya, masuknya udara dan dilempar ke bagian radiator mungkin ya. Karena ini kalau kita lihat ini kayak memang tembus ke sana Cak. Jadi seperti itu kalau kita lihat dari samping moncongnya, bisa melihat dari samping moncongnya Cak ya. Tuh. Dari samping memang looks-nya dari depan agak mirip dengan sebelumnya, tapi jika kita lihat dari samping seperti ini maka moncongnya kelihatan ya. Ada revisi di bagian arah sini. Jadi ada tekukannya yang lebih menukik ke bagian bawah. Dan di samping sini Cak, ini layer yang berbeda ya. Layernya cukup banyak ya teman-teman, bertumpuk-tumpuk, dan ini memberikan feel muscular, feel garang ya, galak ya, memang keren sih kalau sudah T-Max ini. Dan kalau kita lihat dari fender-fendernya Cak, nah fendernya juga Mas, fendernya aja juga nggak biasa, sebab fendernya diracik oleh Yamaha dengan lancip seperti ini, dan di bagian tengahnya sini ada kayak coakan ke bagian dalam. Lalu kalau kita lihat dari sini Mas, lihat ya, ada menjulang di bagian samping sini. Dan jika kita lihat di bagian sini ya, lekukan setiap detail body-bodinya keren banget sih Cak. Tuh ya, terus bagian fendernya Cak juga menutupi ya, dia kelihatannya kayak tebal begitu, menutup sampai ke bagian bawah. Ada pengikat di sini 2. Dan teman-teman, keunggulan dari T-Max adalah sudah menggunakan suspensi upside down. Suspensinya declare warna hitam oleh Yamaha. Dan kemudian seperti biasa, karena ini adalah Maxi yang cukup bertenaga dan juga bobotnya cukup berat, maka Yamaha menjejali dengan rem 2. Ada dual disc kiri kanan. Nah, monoblok radial 4 piston seperti ini ya. Dan yang menjadi kekuatan Cak, ternyata, nah ini Cak, peleknya ini sudah menggunakan aluminium ya, tempa, yang diklaim lebih ringan. Dan kalau kita lihat dari dekat memang betul-betul aluminium nih Cak. Nah, jadi memang ini adalah Maxi yang tidak main-main ya. Kalau kita lihat diracik dengan sedemikian rupa, sehingga memang rasa premiumnya terasa. Oke, kita lihat di bagian sini ya. Ini sudah ada, nah ini jangan salah ya, pentilnya beda. Ini sudah ada pressure sensor ya di bagian dalam sini. Jadi saya bisa monitoring nih untuk tekanan angin seberapa. Semuanya bisa dilihat dari display speedometernya.
Jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini, Cak. Lihat bodinya ya, teman-teman semuanya. Detail dari T-Max yang terbaru. Bodi-bodinya seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk di bagian area spionnya, Cak. Ini spion yang jika kita lihat ya, spionnya dia modelnya kayak ada tekukan begitu ya. Adjusternya juga kita lihat ya. Dia modelnya, nah, nekuknya seperti itu. Nah, jadi memang tekukannya nggak yang semuanya tekukan, nggak. Jadi dia hanya ada beberapa sisi aja ya posisinya. Oke, sekarang IWB akan mengajak sampai untuk melihat dari depannya. Dari panel speedometer. Ini dia yang menjadi kekuatan dan asli, Kang Mas. Kalau kita nongkrong di atas skuter ini baru benar-benar terasa premiumnya. Bagaimana resolusi displaynya 7 inchinya ini yang memang rapat ya, Cak. Jadi teman-teman di sini kalau kita lihat ya, ini adalah odometernya. Speednya di sini ada jam, Cak. Lalu di bagian area sini ada trip, ada air, ya bahkan udaranya pun juga kedetek ya, berapa derajatnya ya, maksudnya di luar ya, suhu luarnya, dan juga di sini ada indikator untuk Bluetooth. Ada juga pemanas penghangat gripnya dan juga joknya. Jadi ini ada gambar jok, ini ada grip. Makanya teman-teman ini canggih banget. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini ada modenya, Cak. Untuk modenya sendiri, untuk T-Max ini ada 2 ya, T dan S. Jadi Tone dan Sport. Dan ini sama dengan adiknya ya. Temperatur untuk engine-nya kelihatan, dan sebelah kanan adalah bar indikator bensin. Jadi kalau kita tahulah nih ya, kita pengen naik turunin menu-menunya, sama bisa menggunakan joystick ini. Ini joystick ya. Nah, canggih ya, Cak ya. Nah, ini seat heater-nya kalau diaktifin. Dan ini untuk gripnya. Oke, untuk grip sama harus menggunakannya pada saat engine on. Ada aplikasi, ada musik kalau terkoneksi ya, dan vehicle info, ada temps-nya. Nah, untuk temps-nya seperti ini, Cak. Oke, dan ada machine setting. Mesin setting itu isinya apa aja? Saya intip dari sini. Nah, ya. Ada TCS, ada B control, brake control, maintenance, clock, brightness dan sebagainya. Ya, seperti itu ya. Back-nya di sini, Cak. Ini back. Ini back. Oke, kalau kita lihat dari sini, saya bisa pastikan bahwa motor yang sangat-sangat menggiurkan ya. Ini juga elektrik ya, teman-teman, naik turunnya sudah menggunakan elektrik. Jadi tinggal sampai setting, bisa naik turunnya dari sana. Dan teman-teman di sini juga lihat nih, ini ada, kalau bahasa mobilnya ini adalah brake ya. Jadi untuk kunci ya, teman-teman. Nanti terkoneksi sama di bawah sini. Jadi memang canggih ya, lihat nih. Jadi biar nggak, nah ini dia, ini penguncinya ya, terkoneksi sama sini. Jadi tadi adalah pengereman. Mungkin handbrake ya bahasanya lebih tepatnya, biar nggak nyelonong pada saat parkir ataupun mundur pada saat parkir. Jadi dikunci, Cak. Dan yang gila, Mas, ini motor juga sudah ada lock untuk standarnya. Jadi pada saat sampean kunci stang di sana, maka standarnya pun nggak bisa diturunin. Ini diatur secara elektronik, makanya maling mumet, Cak, kalau mau nyolong motor ini, T-Max ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk bagian sini, Cak, T-Max ini saya akan menemukan plastik di sini, Cak. Sementara bagian grip, bukan grip ya. Untuk stangnya ini modelnya seperti ini ya. Jadi kayak ada lubang-lubang di sini. Ini bahannya ada babet ya. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, cakep, Mas. Ya, kelihatan berkualitas sekali. Dan di sini ada, ini dia. Untuk bagian rem-remnya sudah ada adjusternya, Mas ya. Ada adjusternya, ada berapa tingkatnya. Jadi bisa sampai setting dari sini. Coba bentar. Nah, ini dia, Cak. Jadi ada settingannya di sini. Dan kemudian juga teman-teman bagian area sini untuk mematikan dan menghidupkan. Jadi untuk membuka seat juga dari sini, untuk kunci juga dari sini. Ya, matiin dan menghidupkan dari sini. Ini engine kill on off, ini mode. Ya. Bisa mencet. Jadi ini kalau dipencet dia akan merubah bagian area sini. Lebih kepada tampilan sih, Cak, ya, displaynya ya. Oke, dan kemudian ini adalah lampu hazard model geser. Ini engine starternya seperti itu, dan di sini joysticknya ya, Cak. Ini ada cruise controlnya ya, tinggal pencet ini dan tambah minus speednya di sini, high beam, low beam, dan lampu sen kiri kanan. Ini klakson seperti itu kira-kira ya.
Jadi kalau kita lihat looks-nya seperti ini. Bagian body-bodinya, Cak. Bagian body-bodinya ini, wah, ini body-bodinya pun gokil sih. Nah, ini untuk membuka raknya. Dan yang menarik adalah ini sudah ada chargeran menggunakan USB. Tapi yang menarik adalah ini ada dudukan untuk handphone. Jadi sampai tinggal masukkan handphone sampai di sini, aman jaya. Lihat nih, slot handphone sampai akan berdiri seperti itu posisinya. Dan ini tidak ada penguncinya, Cak ya. Jadi memang dia tidak ada penguncinya. Dia nguncinya, ini membukanya manual aja, tidak tergantung sama elektrik ya. Jadi kalau penguncinya malah justru penguncinya itu di sini nih. Artinya untuk membuka bensin dia mengikuti dari sini. Jadi kalau pada saat engine on dia akan ngunci. Tapi kalau sampai pada saat engine off secara otomatis nih, Cak, lihat nih ya. Kita tolak, kita mati nih ya. Kita mati nih. Nah, ini mati nih engine ya. Hidupnya dari sini juga nih, Cak. Nah, ini hidupnya. Yes, Yamaha T-Max, cakep. Mati dari sini. Nah, untuk membuka apa namanya? Seat tinggal dari sini. Nah, ini udah terbuka. Ya, dan jika pada kondisi engine off, ini sudah bisa dibuka. Nah, jadi otomatis nih. Jadi ketika engine on, dia akan ngelock kayak mobil Eropa nih, persis banget. Tinggal di ini aja diungkit di sini, dia udah ini. Nah, oke. Kita tutup, ini tutup. Ketika engine on, ini kita hidupin. Ini hidup ya, hidup ya. Lihat ini hidup. Tuh. Ini nggak bisa. Ini diginiin juga akan buka. Jadi memang bukaan untuk bensinnya itu sangat simpel sekali, ya. Dan di sini ada emblem T-Max versi 25 tahun. Ya memang beda ya, teman-teman. Ini warnanya juga beda. Dan ini bagian panel-panelnya, lihat. Stang-stangnya, Cak. Seperti ini. Di sini ada plastik-plastik juga. Dan jika kita lihat di bagian area, bagian area sini ya, teman-teman lihat sangat serius sekali. Bahkan bagian untuk dudukan kakinya pun juga kita temukan ada kayak aluminium begitu. Sementara bagian area sini ada tulisan 560. Memang ini adalah engine yang powerful ya untuk ukuran Matic ya. 560 cc, 2 silinder teman-teman semuanya. Engine-nya dan powernya sekitar 47 horsepower dengan torsi sekitar 55 Newton per meter. Jadi cukup kencang, cukup powerful, tapi sekali lagi ini akan lebih kepada fun to ride ya. Jadi nggak kencang-kencangan. Nah, seperti ini sosoknya. Canggih ya, teman-teman. Nah, kembali lagi kita akan ngulang. Untuk membuka joknya tinggal pencet di sini. Ya, selama smart key dekat sama sampean, kita matikan dulu aja ya. Ini kan masih hidup nih. Kita matikan. Yes. Jadi selama smart key sampean pegang, maka ini akan bisa dibuka. Ya, tadi ibu sudah share ya. Nah, ini untuk buka bensinnya. Tapi catatannya adalah harus ada smart key yang dekat. Canggih sini. Kayak mobil Eropa persis nih. Kita tutup. Ya. Pada kondisi yang off, dia sudah bisa dibuka tanpa perlu macam-macam, hanya ungkit di sini. Lalu untuk bagian joknya pun sama, Cak. Joknya pun dibuka dari sini. Nah, seperti itu. Dan teman-teman, untuk yang versi 25 tahun seperti biasa, dia mirip dengan yang lain-lainnya, di mana untuk jok-joknya pun kombinasi warna merah dan ada emblem T-Max di sini, Cak. Oke. Dan stitchingnya warna merah ya di sini. Jadi memang sangat kontras sekali dengan yang standar, karena Yamaha ingin memberikan sesuatu yang berbeda untuk yang versi 25 tahun Max series ya. Ini T-Max ya, lihat emblemnya. Dan teman-teman, untuk bagian emblem sini pun juga warna merah. Ya, jadi ini timbul, Cak. Ini beda ya dibandingkan dengan versi biasa. Dan yang menarik adalah pada saat kita buka. Nah, ini dia, bukaannya ke belakang, Mas. Dan bukaannya menggunakan hidrolis, jadi enteng. Nah, ini dia ya. Jadi hidrolis. Nuansa premiumnya terasa banget, dan di bagian dalamnya sudah ada karpetnya di sini, Cak. Nah, untuk kapasitas bagasi kita juga belum ada keterangan dari Yamaha, tapi memang dibandingkan dengan X-Max, lebih gede X-Max sih. Ini cukup buat helm lah ya, helm 1 ya. Tapi kalau untuk lain-lainnya memang ini mantap sih Matic-nya ya. Jadi gitu teman-teman semuanya. Ini ada di sini sih harusnya ada ini apa namanya toolkit ya, di sini cantolan.
Dan untuk BBM-nya adalah 15 liter, jadi cukup gede seperti motor sport. Jadi yang menarik pula adalah ternyata ketika kita ingin nyeting posisi ini ya, stoppernya ini bisa maju mundur, Cak. Saman bisa tinggal setting dari sini, ya. Jadi bisa Saman tahan, dia akan bisa sampai maju mundurin. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, sosoknya pada saat dibuka joknya. Oke, yes, sekarang kita tutup lagi, Cak. Nah, gitu ya. Terus bagaimana dengan sampingnya, Mas? Sekali lagi kalau sama nanya, ini ada penghangat ya untuk gripnya, sana juga ada penghangat, joknya pun ada penghangat. Jadi ada 2 item ya yang bisa dihangatin, grip, throttle ya, dan juga joknya. Terus untuk samping-sampingnya, Cak ya, kita intip. Bagian samping-sampingnya betapa ini Matic memang benar-benar kelihatan kualitasnya adalah dari sisi finishingnya. Bagian area samping sini pun lihat ada cover ini plastik ya, Cak ya. Jadi crankcase-nya pun di cover plastik, Cak, biar lebih awet mungkin ya. Dan untuk knalpotnya, Cak, dia menjulang ke atas nempel bagian buritan. Lalu teman-teman ternyata kalau kita lihat di bagian area sini, bagian knalpotnya, cover silencernya itu di clear warna Black Dove. Jadi ini glossy, ini Black Dove. Makanya feel-nya jadi lebih sporty, terasa berbeda gitu ya. Dan IWB juga nggak nyangka ternyata ini untuk bagian cover silencernya pun ada 2 tumpuk ya. Ini dan ini plastik juga. Baru ini silencer untuk bersih-bersihnya. Ini end cap mufflernya. Ada 3 baut ya. Dan seperti itu, ada covernya di sini. Dan bagian belakangnya seperti itu. Kita coba nyalakan ya, teman-teman. Sudah kelihatan lampunya. Nah, nyala seperti itu, lihat. Lampunya adalah T-shape, sekali lagi T-shape. Dia mode T begitu. Kalau di rem dia akan nyala bagian tengah sini. Sayang sih posisinya memang mepet banget, Cak, kita nggak bisa ambil. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Oke, nah untuk bagian bawah-bawahnya, Mas. Sekali lagi ini swing arm yang gede banget, Cak. Mungkin di gambar nggak kelihatan ya, tapi kalau kita intip dari sini, ini gede, Mas. Gede dan ada 2 rem. Sama pasti bingung, ini apa, Cak, kok ada 2 rem? Nah, ini berkaitan dengan yang tadi, Cak. Yang IWB share ke sama semuanya tuasnya tadi. Ini adalah rem yang belakang. Ini rem yang biasa, Mas. Ya, seperti itu. Sementara yang ini adalah rem handbrake-nya. Dia akan terkoneksi dengan tuas di sini, Cak. Di sini, Cak. Nah, ini dia. Yes, jadi kalau saya tarik ke sana, ceklek, maka di sini akan ngelok. Nah, seperti itu. Tuh ya. Jadi memang langsung narik dia, narik posisinya. Ini ngunci dia. Oke. Dan ketika kita buka seperti ini. Nah, ya. Jadi canggih sih. Baru dia akan kelihatan lepas ya. Jadi, teman-teman, kalau kita recap, kelebihan dari T-Max yang terbaru ini adalah dari bodinya, Cak. Bodinya muskular gede gitu ya. Dan teman-teman untuk traksi kontrolnya, kemudian juga ini ada lagi yang namanya brake control yang membuat ketika sampean rebah, ngerem dadakan pun ada sensor yang membaca, Cak, supaya sampean nggak gampang slip ataupun nggak gampang crash. Jadi memang canggih, teman-teman. Apalagi ini sudah 6 axis IMU ya. Jadi memang semuanya seperti kayak motor-motor racing yang dikelola oleh elektronik sehingga lebih aman digunakan walaupun dia gede ya. Jadi ini bagian behelnya, Mas. Behelnya gede gitu. Kiri kanan gitu, Cak. Jadi kalau kita lihat dari belakang seperti ini. Nah, sosok dari body-bodinya lihat nih. Ya, panel-panelnya yang banyak banget. Ya, tuasnya untuk handbrake dan bagian kanannya ya. Lalu di bagian tengahnya sini yang kelihatannya memang cukup mewah gitu ya, racing look juga, 25 tahun anniversary T-Max. Dan teman-teman ada 2 tipe ya, Cak. Kalau yang ini ya, ini yang versi biasa ini adalah yang harga 455. Kalau yang ini adalah versi yang anniversary ini 475 jutaan ya. Kita intip muter ya, teman-teman. Body-bodinya, desainnya T-shape dari atas
seperti ini. Oke. Dari depan, dari samping kiri. Nah, dia nih samping kiri nih, Cak. Yang paling kelihatan dari samping kiri nih, Cak. Samping kiri ini, Mas. Kalau kita intip, saya akan menemukan, nah, swing arm yang gede banget. Nah, Cak, memang penggeraknya ini kan memang menggunakan bolt ya. Dan dia modelnya tuh kayak keluar gitu ya. Cuman dia dari, nah, view bolt ya, seperti ini. Semuanya. Dan jika kita intip dari jauh, Cak, saya akan menemukan detail dari bodi-bodinya. Ya kan? Samping kiri. Dan ini adalah footstep boncengernya. Ya. Dan ini bagian cover untuk ininya, apa namanya? Timing boltnya. Ya, boltnya ya. Jadi gede banget ya. Ini plastiknya juga kelihatannya berkualitas gitu, tebel. Wah, kalau mau game cakep, Mas. Ibu suka bikin belakangnya, lihat nih. Widih, ganteng, Mas. 450 juta ini, ini 475 yang ini, Cak. Nggak main-main, Mas. Oke, ya. Jadi itu, Cak, ya, mungkin sekilas informasi semuanya. Kakek dari X-Max ya, dan juga N-Max. Ganteng banget. Pir, Cak, menurut sampean? Jos nggak? Nah, Kang Bro, jadi itu tadi review kita tentang New T-Max 2026. Ini adalah generasi paling baru. Looks-nya mungkin mirip, tapi kalau sama lihat detail dari casing-casingnya, dari guratan untuk body-bodinya, ternyata memang berbeda. Nah, teman-teman, kita tentunya gembira sekali sebab Yamaha Indonesia secara resmi meluncurkan T-Max ini. Kita sudah lama, Cak, nunggu, dan ternyata official per hari ini diluncurkan oleh Yamaha Indonesia dengan harga yang tentunya menarik sekali ya. Jadi harganya 400 jutaan, dan kalau saya tertarik langsung saja gas ke dealer Yamaha terdekat ya. Jadi itu, Cak, update benaran langsung dari Yamaha Indonesia. Silahkan komen di bawah, Cak, gimana dengan bentuk dari T-Max ini? Bikin ngiler nggak ya? Silahkan komen di bawah, dan si video saya suka video ini sama like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sama soal 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.